Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila itu antara lain dikatakan sebagai Weltan Saung. Apa itu Weltan Saung? Weltan Saung itu kalau kita ambil bahasa Inggrisnya itu sebagai world view ya, atau bahasa Indonesianya mungkin artinya pandangan dunia. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia gitu ya. Sebagai Weltan Saung, sebagai cara pandang, maka Pancasila itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah lengkap ya. Dia memiliki cara pandang vertikal misalnya, ketuhanan yang Maha Esa itu vertikal ya. Kemudian cara pandang sebagai warga dunia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mencakup seluruh dunia. Kemudian sebagai horizontal lain juga adalah persatuan Indonesia misalnya. Dan kemudian bagaimana negara dijalankan itu ada dalam sila kerakyatan dan kemudian keadilan sosial. Ketuhanan memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang religius, bangsa yang bertuhan. Itulah garis vertikal ke atas gitu ya, cara memandang dari sisi vertikal. Kemudian horizontal, bangsa kita amat menghargai kemanusiaan. Manusia diperlakukan sebagai manusia begitu ya. Artinya bangsa kita itu mengakui HAM ya, hak asasi manusia, memperlakukan manusia lain itu secara manusiawi. Dan kemudian kita memiliki nasionalisme yang kuat gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara bernegara kita ya, dengan demokrasi. Dan demokrasi seperti apa? Yang kalau Bung Karno ya, demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Artinya kemudian menggabungkan sila keempat dan sila kelima, kerakyatan dan keadilan sosial. Di satu sisi menjalankan pandangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan di sisi lain menjalankan pandangan bahwa bangsa ini harus mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian yang lain adalah kedudukan dan fungsi lain dari Pancasila itu sebagai, katakanlah secara bebas dikatakan sebagai kontrak sosial ya. Disinilah kita lihat Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai kontrak sosial, Pancasila merupakan hasil kesepakatan. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan kemudian keadilan, dalam hal ini keadilan sosial, disepakati sebagai dasar dari kehidupan bernegara kita. Selain itu, kedudukan dan fungsi lainnya Pancasila itu sebagai cita-cita ya. Ini penerapan dari ideologi, idios dan logos ya, ilmu tentang idea-idea ya, katakanlah cita-cita ya. 5 cita-cita itu tadi: ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Itulah nilai yang kita kejar terus agar kemudian membumi dalam kehidupan bernegara kita gitu. Bisa saja suatu saat terjadi pertumpahan darah, pelanggaran terhadap hak asasi manusia,
Tetapi kalau karena kita memegang prinsip-prinsip itu, nilai-nilai itu, maka setelah pertikaian mereda, kemudian kita kembali pada nilai-nilai itu, mengupayakan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, antara lain seperti itu. Fungsi Pancasila sebagai cita-cita, ya, kedudukan Pancasila sebagai cita-cita, sesuatu yang digapai-gapai, yang dicita-citakan. Dan ini juga mengatakan kepada kita bahwa Pancasila itu ya tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia yaitu membumikan kelima sila itu, gitu ya. Meskipun mungkin kalau dari pembukaan UUD 45 yang paling jelas adalah mengupayakan kesejahteraan rakyat, ya. Tetapi tentu saja selain keadilan dan kesejahteraan juga ada 4 tujuan lainnya tentu saja, yaitu menciptakan harmoni dalam berketuhanan, ya, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian memperkuat nilai-nilai nasionalisme, ya, dan tentu saja nilai demokrasi kerakyatan, gitu. Nah, itu semua menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Pandangan hidup bangsa. Bagaimana kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa itu selalu berpatokan pada kelima sila itu. Dan itulah juga pada akhirnya menjadi karakter bangsa Indonesia. Karakter manusia Indonesia yang religius, yang berperi kemanusiaan, kemudian memiliki kesadaran berbangsa yang kuat, dan kemudian demokratis, serta memperhatikan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Itulah karakter bangsa Indonesia. Jadi saya kira itu, ya, kalau kita melihat Pancasila dari sisi kedudukan dan fungsinya, Pancasila sebagai Weltanschauung, Pancasila sebagai kontrak sosial, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan pada akhirnya menjadi pandangan hidup serta menjadi karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Saya kira itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe.